Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG perkirakan hujan dengan intensitas tinggi masih akan melanda sejumlah wilayah setidaknya sepekan ke depan. Good People diimbau untuk waspada akan dampak cuaca ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan terkait cuaca ekstrim, utamanya hujan lebat disertai angin kencang. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan beberapa wilayah yang diprediksi akan dilanda cuaca ekstrim dalam 3 hari ke depan. Saat ini baru separuh dari wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim penghujan, namun berdasar prediksi seluruh wilayah Indonesia akan mencapai puncak musim penghujan pada bulan Desember mendatang. BMKG juga meminta masyarakat untuk tetap waspada dan menghindari daerah yang berpotensi bahaya agar terhindar dari celaka. Khusus untuk 3 hari ke depan, BMKG telah mengeluarkan perakiraan berbasis dampak hujan lebat dengan kategori siaga. Ini terdapat di sekitar wilayah Provinsi DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, wilayah ini yang 3 hari ke depan ini perlu siaga ya. Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kondisi hujan lebat tersebut. Faktanya Jakarta juga masih waspada banjir. Bukan hanya karena luapan sungai ataupun hujan deras, perubahan iklim turut sebabkan rob kian mengancam warga pesisir ibu kota. Antisipasi air naik dan masuk rumah, seperti inilah kesibukan Roni. Setiap hujan kembali kerap turun atau ada peringatan banjir berpotensi melanda. Roni menempati rumahnya di Jalan Bina Warga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sejak tahun 1998. Lokasi ini adalah langganan banjir. Sudah berpuluh-puluh kali rumah Roni kebanjiran, sudah banyak harta bendanya yang rusak dan hanyut. Ya. Oke, Pak Roni. Pak, Bapak itu udah sejak kapan sih Pak tinggal di sini? Ini kan udah banjir ya sampai separah itu. Bapak berpuluh-puluh kali kena banjir. Kenapa kok masih memilih untuk tinggal di sini? Nah, itu gini Mas, masalahnya pertama adalah masalah keuangan lah kan gitu kan. Iya. Saya juga pribadi, istri saya juga sebetulnya pengennya seperti itu, keluar dari Bina Warga kan gitu kan. Ya masalah keuangan aja sih. Terus di samping itu juga istri saya karena dia dagang, ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan yang baru kan gitu. Nah itu kendalanya seperti itu. Tapi insya Allah kalau ada uang ya mungkin kita pindah gitu kan. Oh banyak sih Mas kan, sebenarnya kayak seperti elektronik ya kan, itu sempat tahun 2000 berapa gitu kan, itu TV semacam Excel itu sempat hilang, anyut kena banjir gitu kan. Ya ini salah satu yang masih bertahan berdiri kokoh di sini, lemari gitu. Ini udah bertahun-tahun ikut saya ceritanya gitu kan. Dia menemani saya masih tetap berdiri gitu. Nah ini salah satu juga tembok yang dulu berwarna pink. Nah ini akibat daripada kena banjir terus Mas. Jadi sehingga pada ngelupas semua cat-catnya. Ya ini merata, ini dari sampai depan ke belakang itu merata. Hingga sampai plafon-plafon pun juga pada jebol. Gitu. Saat ini Roni memilih menggunakan perabotan berbahan besi agar tidak mudah rusak saat terendam air, serta lebih mudah untuk dipindahkan ke lantai atas. Tinggal berdua dengan istri, pria berusia 58 tahun ini biasa mengangkat perabotannya seorang diri ketika banjir melanda. Di Jakarta Selatan, daerah rawan banjir akibat luapan sungai tidak hanya wilayah yang ditinggali Roni. Ada 8 kelurahan yang sering terdampak banjir besar. Lalu di Jakarta Barat terdapat 4 kelurahan. Sementara di Jakarta Timur, ada 5 titik rawan banjir, di antaranya yang paling dikenal adalah Kampung Melayu. Banjir yang terjadi memiliki 2 penyebab utama, selain karena luapan dari Sungai Ciliwung dan Pesanggerahan.
Di wilayah Jakarta Utara, banjir biasanya dikarenakan rop atau air pasang laut. Banjir rop kerap merendam pemukiman karena pencegahannya belum maksimal. Pembuatan tanggul di antaranya masih terkesan lambat dilakukan. Banjir itu kan tadi saya sudah jelaskan. Banjir itu kan sebenarnya ada 3 penyebab. Penyebab rop, penyebab hujan yang memang turun di daerah DKI Jakarta, dan penyebab kiriman banjir. Kita bicara terkait dengan rop, maka kita harus antisipasi. Yang pertama adalah membangun waduk di sekitar Jakarta Barat, Jakarta Utara. Berikutnya adalah membuat kalau bisa dengan pemerintah pusat NCICD, tanggul raksasa, dan mungkin beberapa lokasi-lokasi tertentu seperti di Jakarta Utara, Cilincing, sebagian Jakarta Barat, itu tanggul-tanggulnya harus diperbaiki, harus disambung dan seterusnya. Selain faktor iklim, buruknya saluran air dan tumpukan sampah juga menjadi penyebab daerah di penjaringan Jakarta Utara kian sering terkena banjir. Tim Liputan melaporkan untuk NET.